Halo, selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Kiranya anak-anak Bapak di rumah dalam keadaan sehat di rumah ya, dan dalam keadaan siap untuk beribadah. Ambil sikap untuk beribadah, kita angkat satu pujian, Engkaulah perisaiku. Kita nyanyikan dengan baik ya, Nak. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita satukan hati kita, ambil sikap untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pagi yang begitu indah, begitu juga buat tidur kami. Tuhan jaga kami dalam tidur kami ya Tuhan. Tuhan, kami akan memulai proses belajar mengajar kami, dan terlebih dahulu kami akan beribadah sejenak. Biarlah Engkau ya Tuhan yang kuasai dan persiapkan hati kami, supaya setiap firman yang akan kami baca dan dengarkan, kami dapat pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, pada pagi hari ini ya kita akan menyapa firman Tuhan di dalam Mazmur 109 ayat yang pertama itu sampai dengan ayat 31. Apa ulang? Mazmur 109 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-31. Anak-anak Bapak boleh baca di rumah sampai habis ya, tapi Bapak akan membaca beberapa ayat saja sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu meminta keadilan Allah atas musuh ya, meminta keadilan Allah atas musuh ya. Bapak akan membaca ya,
ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, dan nanti kita lanjut di ayat yang ke-21 sampai dengan ayat 26 ya. Ikuti pembacaan firman Tuhan dengan baik. Doa seorang yang kena fitnah untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ya Allah, pujianku, janganlah berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu terenganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebab balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Kita lanjut ke ayat 21 sampai 26. Tetapi Engkau ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena namamu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku digabutkan seperti belalang, lututku meletup oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus habis lemaknya. Aku telah menjadi celah bagi mereka melihat aku, mereka menggelengkan kepalanya. Ya, tema kita pada pagi ini seperti yang Bapak sampaikan tadi, yaitu meminta keadilan Allah atas musuh. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, perikop kita yaitu mengenai fitnah, ya kan? Mengenai fitnah. Siapa sih di sini yang tidak pernah difitnah orang, ya kan? Tapi Alkitab mengajarkan kita bahwasanya setiap orang yang memfitnah kita, kita harus berdoa. Seperti perikopnya tadi, doa seorang yang kena fitnah. Sekalipun kita pernah difitnah orang, sekalipun kita digosipin sama seseorang dengan hal-hal yang tidak benar, kita harus doakan. Ya, pemazmur katakan harus kita doakan. Kita tidak bisa tuntut balasan, karena pembalasan itu hanya milik Allah. Nah, ya, Raja Daud sendiri seorang raja yang bisa dikatakan dia itu hidupnya nyaman lah ya, nyaman lah seorang raja. Kalau seperti di negara kita ini presiden gitu kan, dia sendiri difitnah orang, ya, difitnah orang dengan kata-kata kebencian, ya, dengan kata-kata balasan kasih yang dia perbuat dengan baik, tetapi dia dapatkan dengan balasan hal-hal yang tidak benar gitu. Contohnya ya seperti tadi fitnah. Ya, kita berbuat baik, coba kalian bayangkan kita itu berbuat baik, tetapi yang kita dapatkan itu justru dari orang lain, ya kita difitnah, ya kan? Sakit sekali itu nak. Kalau kita berbuat baik, justru kita dianggap jadi berbuat jahat, difitnah orang, itu paling sakit. Ada istilah juga, guru bahasa Indonesia bisa katakan, ya kan? Atau istilah bahasanya, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Karena apa? Karena menyerang mental kita, ya kan? Bisa kita hancur jadinya mentalnya, kita tidak bisa berdiri jadinya. Itu karena sebuah fitnah yang tidak baik. Tetapi ya, Mazmur di sini ya, menyampaikan kepada kita bagaimana kita itu ya tidak menuntut balasan ya kepada orang yang telah menyakiti hati kita. Tetapi kita harus meminta keadilan Allah atas musuh itu. Bukan berarti kita sebenarnya salah, kita mendoakan orang ya yang membuat balasan yang tidak baik kepada kita. Kita tidak salah ketika kita menyerahkannya. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berhak membalaskan. Tapi ketika kita dihina oleh orang, ya, terus kita balas dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, itu tidak baik. Tapi ketika masalah itu, ya orang-orang yang memfitnah kita, ya kita serahkan kepada Tuhan yang membalas, itu tidak salah lagi. Ya, memang Alkitab berkata begitu kan, karena pembalasan adalah milik daripada Allah. Ya, mungkin ini yang bisa dapat Bapak sharing, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat anak-anak Bapak. Kita bersatu di dalam doa, ambil sikap untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah merenungkan
firman Tuhan dengan singkat. Biarlah kiranya Tuhan kami belajar menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang mau menyandarkan setiap permasalahan kepada Tuhan, setiap fitnahan orang-orang lain kepada kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ajar kami seperti pemazmur untuk mau menyerahkan setiap apapun yang terjadi dalam hidupnya. Sekalipun kita berbuat baik tetapi orang mengatakannya tidak baik, bahkan difitnah, ajar kami Tuhan untuk seperti pemazmur. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan buat segala aktivitas kami. Biarlah juga Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang melindungi kami, supaya setiap aktivitas kami dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi buat anak-anak Bapak sekalian. Tuhan Yesus memberkati.